apa ya? Oh my god, bayangin. Aduh ya Allah. Hello, welcome to my channel. Kalau kalian baru nonton video gue, salam kenal, gue Aquira. Dan buat kalian yang udah dari lama, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue pengen bikin second episode of Aquira's Wedding Guide. Kalau kalian baru nonton video ini, kalian bisa back dulu untuk nonton first episode-nya dulu biar gak ketinggalan. Kemarin gue habis bahas research and planning for your wedding, dan di situ ada beberapa step-step sebagai tahap awal ketika gue research and planning for my wedding. Tapi hari ini gue pengen ngebahas tentang my wedding preparation timeline. Jadi gue itu mempersiapkan pernikahan gue itu hanya selama 40 hari. Kalian bisa kebayang gak sih itu emang beneran waktunya semepet apa? Tapi bisa kok, bisa, tenang aja. Buktinya gue bisa. Anyway, ini gue bakal bahas based on my experience. Dan kalau misalnya kalian punya wedding preparation timeline yang lebih baik daripada gue, that's even better. Di sini gue bakal bahas dari tanggal per tanggal apa aja sih yang gue sama Cesa lakuin untuk nyiapin pernikahan kita. Oh ya, kalau misalnya kalian belum tahu, gue sama suami gue itu LDR. Jadi ya mungkin wedding preparation timeline ini banyak ke-holdnya juga karena gue harus nungguin dia pulang dulu. Mungkin kalau misalkan dia di sini, gue bisa nyiapin lebih cepet kali ya. Oke, ayo kita bahas 40 hari itu. Tanggal 24 Desember 2023, gue sama Ciesa decided to get married tanggal 4 Februari 2024. Yang tadinya planning kita pengen tahun 2025, malah jadi lebih maju jauh, jadi ke 2024 awal pula. Kalau misalnya kalian pengen tahu alasan-alasannya kenapa, kalian bisa nonton di video Q&A kita ya. Tanggal 24 Desember kita mutusin buat nikah dan kita langsung nentuin tanggal, yaitu tanggal 4 Februari. Di situ yang paling utama kita bahas itu soal budget. Alhamdulillah emang gue sama Ciesa tuh udah mulai nabung dari kita masih pacaran, tapi ya mungkin gak semuanya bisa sesuai sama ekspektasi kita. Jadi kita harus mikirin banget vendor-vendor apa aja nih yang kita harus pakai untuk wedding day kita, menyesuaikan dengan budget kita, tapi tetap disesuaikan juga sama konsep pernikahan yang kita mau. Oke, tapi mungkin kita bakal bahas lebih detail di video selanjutnya kali ya. Sekarang kita mau bahas wedding preparation timeline terlebih dahulu. Tadi udah gue sebutin tanggal 24 Desember kita mutusin buat nikah di tanggal 4 Februari. Nah besoknya di tanggal 25 Desember nggak pakai babi bu, gue langsung lihat venue. Jadi awalnya itu kita emang ada beberapa pilihan venue yang kita pengenin, dan gue tuh langsung nge-contact semuanya banget buat nanyain available atau enggak. Tapi ternyata pilihan beberapa venue yang kita pengenin itu ada yang nggak available, ada yang lagi renovasi, ada yang ternyata tempatnya nggak terlalu besar jadi nggak cukup. Sampai akhirnya nyokap gue ngasih ide karena ada restoran baru banget di dekat rumah gue, yang mana tuh kayak gak nyampe sekilo dari rumah gue. Tempatnya tuh outdoor, ada danaunya, terus banyak tanaman-tanaman, sesuai banget sama apa yang gue sama Ciesa pengenin. Venue itu atas rekomendasi nyokap gue, karena emang nyokap gue tuh orangnya suka jalan-jalan ya, jadi makanya dia udah tahu banget nih kalau udah ada tempat baru, dan itu deket banget dari rumah gue. Akhirnya tanggal 25 Desember itu gue liat venue-nya, gue juga sempat ngobrol sama orang venue-nya, dan gue dikasih wedding package-nya juga. Tapi karena kita liatnya malam-malam, jadi kita mutusin buat lihat lagi di besok harinya, karena emang gue sama Ciesa itu nikahnya sore ke malam, jadi udah dapet banget tuh, gue bisa ngeliat pas malam, tapi gue juga bisa ngeliat pas siang. Tanggal 26 Desembernya gue ngeliat venue, dan gue juga ngobrol sama orang venue-nya. Gue liat wedding package-nya di sana harganya berapa per pax-nya, terus kayak makanannya ada apa aja dan segala macem. Oh ya, gue juga sempet nyobain makan di situ, tapi ini bukan test food ya, emang kayak gue pesen aja karena gue pengen tahu rasa makanannya gimana. Setelah itu besoknya, karena emang pernikahan gue ini persiapannya cuma 40 hari, gue tuh takut banget gak dapet penghulu. Jadi tanggal 27 Desember gue langsung ke KUA sesuai dengan domisili venue gue, yaitu di Pondok Aren, dan gue langsung booking penghulu. Kayak gue datang ke sana, terus gue juga nanya-nanya apa aja sih yang sekarang mesti saya lakukan, dan juga gue langsung kayak, Pak, ada kan Pak penghulu tanggal 4 Februari 2024 di venue ini gitu. Terus akhirnya orang KUA-nya kayak ada tenang aja, udah dicatat namanya gitu. Jadi ini harus di take note banget untuk orang yang persiapan pernikahan yang mendadak dangdut kayak gue. Yang paling penting adalah cari venue dan booking penghulu. Sisanya semuanya itu bisa menyesuaikan. Nah di hari itu juga, karena gue gak mau kehilangan vendor-vendor yang gue inginkan, gue tuh langsung nge-contact semua. Nah karena emang gue udah ada beberapa vendor pilihan yang gue mau banget pakai mereka di hari pernikahan gue. Dari awal gue sama Ciesa mutusin buat nikah tanggal 4 Februari, gue langsung hubungin vendor-vendor itu untuk mastiin kalau jadwal mereka kosong tanggal 4 Februari. Dari tanggal 27 Desember itu gue langsung booking WO dan langsung gue DP.
karena gue pengen banget pakai WO mereka. Sesuai sama yang udah gue ceritain di video kemarin, WO ini tuh udah dipakai di nikahan abang gue, dan gue mau banget kalau nikah tuh pakai WO dia. Anyway, cerita dikit, karena waktu itu Ciesa jadi +1 di nikahan abang gue, dan posisinya tuh waktu technical meeting gue tuh belum sama Ciesa. Jadi orang WO-nya tuh ngira gue single. Tiba-tiba di hari nikahan abang gue bawa Ciesa. Jadi mereka tuh pada kayak ketawa-tawa ngeliatin gue, dan turns out gue pakai WO mereka juga buat wedding gue. Oke, lanjut. Besoknya tanggal 28 Desember gue langsung booking MUA, dan gue juga langsung DP. MUA yang gue pakai itu dari Citra Julia Sari, dan juga gue langsung booking tim dokumentasi. Alhamdulillah banget sih, vendor-vendor yang gue pengen itu semuanya available. Oh, satu hal yang gue lupa banget, maaf. Tanggal 25 Desember itu gue langsung ngehubungin temen gue Nisha untuk jadi MC gue. Kebetulan emang gue suka kerja sama-sama dia karena gue tuh WO, dan dia itu rekanan dari WO gue. Jadi makanya karena gue udah tahu nih dia kalau nge-MC kayak gimana, dan gue juga kenal, jadi makanya gue pengen banget MC-in sama dia. Dan gue langsung ngehubungin dia tanggal, gue lupa 24 atau 25 gitu. Pokoknya gue langsung hubungin dia karena ya udah gue mastiin aja kalau jadwal dia kosong. Dan dia shock banget. Nih kalian bisa lihat chat gue sama dia. Oke, lanjut. Besoknya tanggal 29 Desember gue tuh cari attire buat akad dan resepsi gue. Gue cari di Mika Brides karena gue pengen yang simple aja, udah di satu tempat. Tapi ternyata attire keluarga tuh nggak ada di situ. Akhirnya gue cari di tempat lain, dan di hari itu juga nyokap gue langsung fitting. Abis per attirean selesai, gue juga langsung cari cincin nikah. Gue mau cari modelnya dulu karena kalau misalnya ukurnya itu harus nungguin Ciesanya pulang dulu. Jadi makanya gue cari cincin nikahnya dulu, gue fotoin ke Ciesa, dan kalau dia setuju ya udah ntar pas pulang tinggal diukur doang. Lanjut, setelah New Year tanggal 2 Januari itu gue beli mahar, dan gue juga survei venue sama tim dekor. Tim dekornya ini gue pakai dari By Dikala. By Dikala ini tuh punya apa aja, termasuk juga WO dimana gue kerja di situ. Jadi karena gue udah kenal juga sama owner dekornya, mereka datang ke venue itu buat survei dan menitik-nitikan, gue gak ngerti ya, pokoknya menitik-nitikan kayak buat dekornya gitu deh, biar mereka juga bisa secepat mungkin kasih gambaran ke gue kira-kira budgetnya tuh berapa buat dekornya. Tanggal 4 Januari gue cek kesehatan pengantin di puskesmas. Ini gue nggak tahu ya, cuma kalau misalnya domisili Jakarta itu wajib cek kesehatan dulu. Kalau nggak bisa ngurusin ke kelurahan, nggak bisa ngurusin ke KUA dan segala macemnya. Di hari itu juga gue ngurus surat pengantar nikah ke kelurahan. Jadi begitu sertifikat gue keluar, kebetulan waktu itu gue keluarnya di hari yang sama, jadi gue bisa langsung ngurus surat pengantar nikah ke kelurahan buat nantinya gue kasih ke KUA kecamatan sesuai domisili gue. Tanggal 5 Januari gue meeting online sama WO, di situ sama Ciesa juga. Pas di meeting ini kita bahas rundown secara kasar, dan waktu itu emang posisinya itu cuma ada tim WO, gue dan Ciesa doang. Kenapa cuma tim WO dan gue dan Ciesa? Karena penting juga buat WO tuh tahu klien kayak gimana sih yang akan mereka hadapi. Jadi makanya kenapa cuma pengantin dan WO, biar gue sama Ciesa juga lebih leluasa untuk ngomongin masalah keluarga atau kayak adat atau apapun itu ke WO tanpa ada ikut campur tangan dari keluarga. Tanggal 6 Januari fitting attire keluarga yang kedua. Waktu itu gue fitting attire itu buat mama mertua gue dan juga buat adik-adik ipar gue. Saat itu masih calon ya. Terus kalian bisa bayangin deh, di tengah kehektikan gue wedding preparation yang sengebut itu, gue sempet-sempetnya tanggal 8 sampai 11 Januari itu gue ke Bali karena ada outing kantor. Seharusnya sampai tanggal 12, cuma gue pulang lebih cepat karena tanggal 12 Januarinya Ciesa pulang ke Indonesia. Gak pakai babi bu, Ciesa tuh kayak gak ada istirahat. Tanggal 13 Januarinya kita langsung melakukan banyak banget hal. Kita langsung ukur cincin, terus pas foto latar biru, dan juga fitting untuk baju resepsinya Ciesa. Nah, kita ada sempet break juga beberapa hari ke tanggal 14, 15, 16 kayak untuk Ciesa ketemu sama bokap gue, terus juga Ciesa gue kenalin ke keluarga besar gue, dan ya pokoknya gitulah ya urusan kayak perkeluargaan. Tanggal 17 Januarinya Ciesa cek kesehatan ke puskesmas. Kebetulan waktu itu cek kesehatan dia itu keluarnya baru besoknya, jadi dia nggak bisa ngelakuin satset di hari yang sama kayak gue. Tapi di hari itu karena gue udah ada pas foto latar biru, gue langsung urusin segala dokumen gue ke KUA kecamatan sesuai domisili KTP gue. Begitu hasil cek kesehatannya Ciesa keluar, besoknya dia langsung ngurusin ke kelurahan buat dapet surat pengantar nikah, dan juga langsung ngurusin ke KUA kecamatan sesuai domisili KTP dia. Di hari yang sama kita fitting baju prewedding juga. Kalian bisa nonton ya wedding preparation kita, ada di YouTube-nya Volix Media. Setelah itu selanjutnya tanggal 19 Januari alhamdulillah banget kita ngurusin ke KUA sesuai dengan domisili venue kita, which is ini tuh udah tahap terakhir dari urus perdokumenan, dan itu bener-bener rasanya tuh lega banget karena ngurusin dokumen itu yang paling ribet dari semuanya. Pagi-pagi ngurus KUA, siangnya kita pre-wedding. Kita
Kita pre-wedding tuh kurang lebih selama 3 jam mungkin ya. Waktu itu gue pre-wedding di Studio Limbi di Kemang. Studio Limbi ini tuh posisinya ada di lantai atas, di tempat gue sama Ciesa itu rent baju untuk attire akad dan juga baju resepsi gue. Bener-bener fun banget pre-wedding di situ. Kita puas banget sama hasilnya walaupun di studio dan mendadak banget dan sempat ketunda karena Ciesa sakit. Oh my god, gue lupa ceritain. Sorry motor-motor, tapi kenapa tanggal 15 sama 16 itu kita kosong karena Ciesa tuh sakit. Kayak emang udah biasa aja sih, setiap dia pulang dari Jerman terus baru balik ke Indonesia dia tuh pasti sakit. Oke, lanjut. Di sesi pre-wedding kita itu bukan cuma foto aja, tapi kita video juga dan kita mohon banget untuk bisa diedit cepet karena kita pengen secepatnya sebar undangan. Dan abis pre-wedding belum selesai acaranya, gue ada bridal shower juga dari teman-teman gue. Sumpah gue seneng banget sih karena jujur gue tuh nggak ada bridesmaidan, tapi emang sahabat-sahabat terdekat gue berinisiatif untuk bikinin gue bridal shower. Tanggal 21 Januari kita sempat lunch juga, bokap gue sama bokapnya Ciesa. Sekaligus pas lunch itu kita kayak sesi melamar gitulah. Jadi bokapnya Ciesa minta ke bokap gue dan bokap gue nanya ke gue dan gue menyetujui, ya udah gitu. Gue sama Ciesa emang gak bikin acara lamaran karena menurut kita yang paling penting itu kan poinnya yang penting tetap ada pelamarannya ya, sesuai sama syariat Islam aja. Jadi ya udah, makanya kita gak bikin acara untuk lebih memfokuskan di acara hari H pernikahan kita aja. Abis lunch sekalian juga bapak-bapak ini fitting juga buat attire mereka nanti di hari H. Dan besoknya tanggal 22 Januari adalah final fitting attire gue sama Ciesa. Dan juga di hari itu kita test food dan technical meeting sama all vendor di WO. Itu tuh hari berasanya kayak panjang banget karena kita ngebahas kupas tuntas kalau misalkan sama all vendor, karena bukan cuma WO aja yang mendiskusikan apapun sama kita, tapi vendor dan vendor juga saling bekerja samanya untuk hari H ya disitulah. Nah besoknya tanggal 23 Januari yaitu H-12, bayangin dong, less than 2 weeks gue baru nyebar undangan. Dan jujur gue senang banget sih ngeliat respon orang-orang yang sebegitu shocknya. Dan gue juga minta ke semua orang buat kayak keep it as a secret dulu. Nah di tanggal-tanggal segitu tuh persiapan kita mungkin udah 90% kali ya. Semua tuh udah rapi, dokumen udah rapi, semua vendor udah oke, udah technical meeting. Jadi kita tinggal hal-hal yang kecil-kecilnya aja. Tanggal 1 Februari gue sempat bimbingan pranikah juga di KUA. Gue sebenarnya nggak tahu sih itu wajib atau enggak karena gue nggak sampai selesai juga akhirnya. Dan setelah itu ada pengajian sama keluarga Ciesa. Barulah besoknya tanggal 2 Februari itu pengajian keluarga gue. Gue nggak tahu ya sebenarnya tuh kalau pengajian itu rata-rata yang gue tahu pasangannya tuh nggak ikut. Cuma karena gue sama Ciesa LDR, jadi kayak kita sekalian pengen mengenalkan calon kita ini ke semua orang lah gitu, Cie. Jadi makanya waktu pengajian keluarga Ciesa ada gue, waktu pengajian keluarga gue juga ada Ciesa. Bisa kebayang gak sih pengajian keluarga Ciesa itu H-3 dan pengajian keluarga gue itu H-2. Jadi gak ada tuh cerita dipingit-dipingit. Sampailah kita ke H-1 wedding day kita. Dan apakah kita tidak bertemu? Jawabannya adalah kita tetap ketemu. Di hari itu kita harus ngambil seserahan, kita ambil box mahar, kita ambil attire wedding, attire keluarga, dan juga nail appointment. Oh my god, bener-bener H-1 aja udah sehektik itu. Sampai orang tua gue maupun orang tua Ciesa tuh udah marah-marah nyuruh kita istirahat. Tapi kita kayak nggak bisa, ini semua harus dikerjain di hari ini. Dan di hari H wedding day kita pun kita nggak ada tuh, nggak ketemu. Kita malah tetap ketemu. Dan bahkan sebelum gue mulai make up, sebelum MUA gue datang, pas Ciesa sampai ke tempat kita make up, kita tuh malah sempat jalan-jalan ke venue-nya buat lihat dekornya udah berapa persen. Aneh banget gak sih? Tapi ya kurang lebih kayak gitu wedding preparation gue selama 40 hari aja. Ternyata bisa guys, selama 40 hari doang nyiapin nikah tuh bisa. Tapi balik lagi, itu cuma pengalaman gue aja. Pastinya setiap orang tuh punya pengalaman yang berbeda-beda, dari dianya, atau pasangannya, atau keluarganya, atau keluarga pasangannya. Jadi pokoknya jangan dijadiin patokan, tapi kalian cuma jadi gambaran aja kalau ternyata bisa loh nyiapin nikah tuh cuma dalam waktu 40 hari aja. So, mungkin itu aja. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang pengen nanya atau pengen apa lagi nih yang dibahas tentang wedding, kalian bisa komen di bawah buat aku bikin di next videonya. Semoga video ini bisa membantu kalian buat yang lagi wedding preparation ataupun yang masih single tapi kepikiran pengen untuk udah mikirin wedding. Pokoknya semoga video ini bisa membantu kalian dan juga bisa bermanfaat buat kalian. And I'll see you on the next video. Tschüss.